Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Fadlizon ya. Ada 7 poin perjanjian Prabowo dan Anies Baswedan, dan ini terkait dengan perjanjian yang sempat disebutkan ada apa antara perjanjian Anies Baswedan dan Prabowo, dan sudah sedikit terbuka. Ini terkaitannya dengan Pilkada 2017. Bagaimana selengkapnya? Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, perjanjian antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait Pilkada DKI Jakarta 2017 diakui Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon benar adanya. Fadlizon mengungkapkan ia sendiri yang menulis perjanjian tersebut. Ada sekitar poin terkait Pilkada DKI Jakarta, namun Kepala PKSAP DPR RI tersebut tidak merinci perjanjian yang dimaksud. Ia hanya menyebut perjanjian itu terkait Pilkada DKI Jakarta. Kalau itu ada perjanjian pilkada, kebetulan saya mendraft, saya menulis, dan ada 7 poin. Kalau itu urusannya urusan pilkada, kata Fadlizon kepada wartawan di kantor DPP Partai Gerindra Ragunan, Jakarta Selatan, Senin. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar, Erwin Aksa, yang menyebutkan Anies Baswedan masih memiliki utang sekitar 50 miliar rupiah kepada Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Sandiaga Uno, terkait Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, ujar Erwin dalam podcast Akbar Faisal Ancesor yang ditayangkan Sabtu. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait perjanjian yang sempat panas antara Anies Baswedan yang kadang digoreng oleh pasar dan terus-menerus diungkapkan sebagai rangka tentu saja untuk penjagalan Anies. Nah, memang untuk bagaimana benar tidaknya ya tentu saja kedua belah pihak yang mengetahui, yaitu Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Makanya kalaupun ini benar-benar ada perjanjian utang piutang ya, sebagai seorang muslim ya harus gampang ya, harus dilunasi. Tetapi dari sisi politiknya tentu saja hal-hal seperti ini ya akan menjadi yang sifatnya negatif campaign bagi Anies Baswedan yang dalam hal perjalanannya ya untuk nyapres akan sedikit menjadikan jalan. Tetapi seperti karakter Anies Baswedan yang minim sekali statement, kemungkinan ini akan dibiarkan menggelinding dan akan hilang juga dengan sendirinya. Dan jarang kita dapatkan statement yang dari Anies Baswedan terkait isu panas yang kadang tidak ditanggapi, dan itu satu-satunya cara untuk segera menghilangkan yang namanya isu yang terus menggelinding. Dan yang juga disampaikan oleh Anies, setiap yang namanya negatif campaign termasuk juga penjagalan yang sifatnya negatif ya, justru itu malah akan berkebalikan efeknya, yaitu akan lebih ya menaikkan lagi elektabilitas Anies yang sekarang moncer, akan lebih moncer lagi. Dan sekarang memang terkait Pilkada 2017, kalau benar-benar fair ya antara Anies dengan Prabowo memang harus dibuka apakah itu masih berlaku hingga saat ini ya, apakah itu juga ada kaitannya dengan ketidakbolehan Anies untuk berkompetisi dengan Prabowo misalnya. Dan memang kedepannya memang untuk segera menyelesaikan ya, sama seperti kasus sidang peradilan ijazah palsu yang melibatkan Bambang Tri dengan Presiden Jokowi ya. Kuncinya satu ya, kedua belah pihak atau dalam ini yang memintai ya kejelasan, yaitu Bambang Tri. Itu akan jelas ketika Presiden Jokowi datang menunjukkan ijazah dengan asli ya. Syaratnya memang harus benar-benar asli, bukan aspal, asli atau palsu ya, asli tapi palsu. Begitu juga dengan perjanjian antara Prabowo dan Anies ya. Nah, ini akan terus-menerus digoreng, dan buzzer ataupun orang yang
kontra terhadap Anies, terus akan melihat ini sebagai peluang ya untuk penjagalan Anies sebagai proyek. Dan memang kalau kita melihat politisi Golkar Erwin Eksa yang menyebut ya masih ada utang, ya kita harus melihat juga apakah dia juga bermain untuk dalam tanda kutip penyegalan, ataupun dalam hal ya pada saat dahulu ya, ketika kepentingannya tidak diakomodasi pada saat menjadi satu bagian dengan Anies Baswedan. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang perkembangan kasus utang piutang dan juga perjanjian antara Anies dan Prabowo. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.